Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Sehat ya Bu Ulin hari ini? Alhamdulillah. Semangat ya Bu Ulin? Ya, alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah kita sama-sama sehat. Ya Bu Ulin, kedatangan saya ke kelas Bu Ulin ini mengingatkan bahwa hari ini kita adakan percakapan pra-observasi pembelajaran ya Bu. Sebelum nantinya saya akan observasi jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan di dalam kelas atau sebelum saya lakukan supervisi kelas. Oh iya, Bu. Ya Bu Ulin, tujuan dilakukannya supervisi tentunya untuk mengetahui dan mengevaluasi lebih dalam jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan alasan mengapa hari ini kita lakukan percakapan pra-observasi yaitu sebagai persiapan awal sebelum nantinya Ibu Ulin melaksanakan pembelajaran agar lebih siap, lebih mantap, serta percaya diri sehingga pembelajaran yang dilakukan Ibu Ulin lebih maksimal. Begitu ya Bu? Ya Bu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan pada percakapan pra-observasi kali ini ya Bu Ulin. Jadi monggo silakan Bu. Ya Bu Ulin. Untuk pertanyaan yang pertama, mata pelajaran apa serta materi pelajaran apa yang akan Ibu sampaikan ketika nanti saya observasi? Oke, Bu. Ketika nanti Ibu akan mengobservasi saya di kelas saya akan melakukan pembelajaran di tema ke-8 yaitu buku, di subtema kedua buku dan isinya, serta di pembelajaran ketiga. Karena pada kurikulum 2013 kami masih menggunakan kurikulum itu, maka pembelajaran dilakukan secara tematik melibatkan 3 mata pelajaran. Yang pertama yaitu IPS, yang kedua yaitu bahasa Indonesia, yang ketiga adalah PPKN. Pada materi IPS nanti saya akan menyampaikan materi tentang hubungan kondisi geografis serta sosial budaya sebuah negara di kawasan Asia Tenggara. Pada materi bahasa Indonesia nanti saya akan mengajarkan materi tentang bagaimana cara menemukan kata-kata sulit serta mencari kata sulit tersebut sehingga anak-anak mampu memahami isi bacaan dengan tepat. Dan pada materi PPKN saya akan mengajarkan tentang kewajiban anak dan anggota keluarga lainnya dalam upaya konservasi alam di lingkungan sekitarnya. Itu Bu. Bu Ulin tadi mengambil tema 8 pembelajaran yang akan Ibu sampaikan. Menurut saya itu sudah bagus sekali Bu. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa tujuan pembelajaran yang Ibu capai? Dalam pembelajaran itu saya menargetkan 3 pembelajaran yang akan saya capai. Yang pertama, melalui kegiatan menganalisis suatu bacaan serta menonton video yang saya ambil dari kanal YouTube, saya menginginkan bahwa siswa nanti mampu memahami serta menentukan hubungan antara keadaan geografis dengan keadaan sosial budaya suatu negara di kawasan ASEAN dengan tepat. Yang kedua yaitu Bu, melalui kegiatan menganalisis sebuah infografis, siswa mampu menganalisis serta menentukan kewajibannya sebagai warga negara terhadap kelestarian lingkungan atau konservasi alam dengan percaya diri. Dan tujuan yang terakhir yaitu Bu, dengan mencari kata-kata sulit dalam suatu bacaan, diharapkan anak mampu untuk menentukan dan menunjukkan isi bacaan ini. Ya Bu Ulin, tadi Bu Ulin mengambil tematik karena masih kurikulum 13 ya Bu ya. J. 3 mata pelajaran, ada 3 tujuan. Baiklah, 3 tujuan pembelajaran yang Ibu capai pada pembelajaran tema 8, subtema 2, buku dan misinya tersebut ya Bu. J. Betul sekali. Ya Bu Ulin, ini pertanyaan selanjutnya terkait area pengembangan yang ingin Ibu capai
sampai pada proses pembelajaran tema 8 subtema 2 bunyiku dan mesinnya TB3 pada saat saya observasi nanti apa itu area pengembangannya. Iya, untuk area pengembangan yang ingin saya capai karena kita juga masih menggunakan kurikulum 13 mengikuti 3 aspek utama. Yang pertama yaitu aspek sikap, aspek pengetahuan, serta aspek keterampilan. Pada area sikap ini Bu, baik sikap secara spiritual maupun sosial, saya ingin siswa itu memiliki kesadaran diri, pengendalian emosi yang baik dalam mengaplikasikan mindfulness atau kesadaran penuh dalam mengikuti pembelajaran, sehingga nantinya hal tersebut mampu melatih siswa dalam mengembangkan karakternya yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang sering digaung-gaungkan oleh Kemendikbud saat ini. Selanjutnya Ibu, pada aspek pengetahuan nanti diharapkan siswa itu mampu menganalisis hubungan kondisi geografis dengan kondisi sosial budaya salah satu negara anggota ASEAN Ibu, khususnya di negara Singapura. Selain itu juga siswa nanti mampu menemukan kata-kata sulit beserta artinya yang terdapat dalam suatu teks maupun dalam infografis yang akan saya sampaikan. Selain itu juga siswa nanti diharapkan memiliki kemampuan dalam menganalisis kewajibannya sebagai warga negara terkait konservasi lingkungan alam, khususnya di lingkungan yang berkaitan dengan mereka. Jadi bersifat kontekstual sesuai dengan kodrat alam dan zamannya itu. Selanjutnya pada aspek keterampilan pada aspek keterampilan nanti melalui beberapa kegiatan nanti mereka juga akan mampu untuk menentukan hubungan antara kondisi geografis dan keadaan sosial budaya negara ASEAN melalui mind mapping. Kemudian anak-anak juga nanti mampu menentukan kewajiban warga negara terhadap kelestarian alam dengan percaya diri sesuai dengan apa yang mereka minati, bisa melalui mind mapping, bisa melalui gambar, ataupun mereka bisa melakukan praktik secara langsung dalam konservasi alam di lingkungan sekolah. Dan yang terakhir yaitu nanti anak-anak mampu menemukan kata-kata sulit atau glosarium yang mungkin mereka belum tahu, jadi akan kita diskusikan, akan kita cari artinya sama-sama sehingga tersebut menambah daftar vocabulary atau kosakata mereka, dan harapannya literasinya bertambah, mereka akan memahami isi bacaan dengan benar tanpa adanya miskonsepsi. Seperti itu. Mengenai area pengembangan yang akan Ibu Ulrin sampaikan, ada sikap, pengetahuan maupun keterampilan tadi itu sudah sangat menarik sekali bagi saya, dan menurut saya itu sudah kompleks gitu, antara tematik dengan materinya itu sudah sinkron, bagus sekali. Terima kasih Bu. Tadi ya Bu. Pertanyaan selanjutnya ya Bu, bagaimana rancangan RPP yang Ibu susun? Mungkin dari segi pendekatan, strategi pembelajaran, model maupun metode yang akan Ibu gunakan. Untuk RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya susun itu akan menggunakan pendekatan yaitu saintifik yang saya sinergikan dengan TIPEK, karena di situ anak-anak harus mengenal yang namanya teknologi sesuai dengan kodrat zaman anak-anak. Strategi yang digunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional yang didasarkan dari masing-masing gaya belajar siswa serta kesiapan belajar mereka. Adapun model pembelajaran yang akan saya gunakan yaitu pembelajaran discovery learning, mereka menemukan sendiri konsepnya. Kemudian untuk metode ya Bu, yang akan saya gunakan meliputi beberapa metode seperti penugasan, tanya jawab, diskusi kelompok, serta ceramah penting. Jadi pembelajaran perencanaan pembelajaran yang Ibu susun adalah pendekatan saintifik TIPEK pada strategi pembelajarannya, kemudian
kemudian pada strateginya tadi menggunakan discovery learning, kemudian pembelajarannya berdiferensiasi, terintegrasi KSE pada pembelajaran yang akan digunakan, begitu ya Bu, dengan metodenya penugasan, tanya jawab, serta diskusi kelompok, begitu ya Bu. Baiklah, sekarang terkait media dan sumber belajar yang akan digunakan, itu terdiri dari apa saja ya? Untuk media maupun sumber belajar yang akan saya gunakan itu beragam sesuaikan dengan gaya belajar anak-anak. Yang pertama, sesuai dengan pembelajarannya, saya menggunakan video agar menarik. Kemudian saya juga menyediakan gambar berupa peta negara anggota ASEAN, dan saya juga menyediakan salah satu peta negara Singapura yang akan saya jadikan untuk fokus untuk pembahasan kondisi geografis maupun sosial budayanya. Selain itu, saya juga akan menyediakan beberapa display materi yang akan saya tempatkan di pojok-pojok sudut kelas. Hal itu memungkinkan anak-anak kinestetik lebih bersemangat untuk mencari informasi karena mereka anak saya itu tidak bisa diam, harus dengan bergerak. Materinya seperti itu. Kemudian saya juga akan membawa benda-benda ilmu, misalnya sampah organik, sampah anorganik, agar mereka nanti mampu melakukan praktik langsung dalam konservasi alam. Saya juga akan bawa botol bekas, alat kebersihan lainnya, tas belanja, serta saya juga menyediakan LKPD yang pada fokus presentasinya bisa disesuaikan dengan gaya belajar serta minat mereka sendiri. Seperti itu. Ya, Bu, berarti dalam pembelajaran yang akan disampaikan nanti itu sangat menarik dan tentunya akan membuat siswa itu sangat senang dalam belajar ya Bu Ulin ya, karena metodenya, kemudian strateginya, kemudian bahan-bahan yang digunakannya juga sudah sesuai dengan kodratnya. Tadi ada kodrat zamannya menggunakan YouTube ya Bu Ulin ya, dan ada kinestetik juga ya Bu Ulin ya tadi untuk menyenangkan anak untuk bergerak langsung ya Bu Ulin. Bergerak langsung di sini dalam arti dalam pembelajaran mengikuti prosesnya, kemudian itu ya Bu Ulin praktek langsung begitu ya Bu Ulin. Nah, kira-kira Bu Ulin kapan ya Ibu akan melaksanakan pembelajaran yang sangat menarik tersebut Bu Ulin? Untuk pembelajaran tersebut Bu akan saya laksanakan insya Allah besok hari Jumat bertepatan dengan tanggal 8 Maret tahun 2024. Baiklah Bu Ulin, berarti besok Jumat saya akan masuk ke kelas 6 untuk melaksanakan supervisi kelas. Di sana saya akan observasi atau melihat dan mencatat hal-hal penting apa saja yang terjadi atas jalannya pembelajaran yang dilaksanakan. Setelah itu nantinya kita juga akan melakukan percakapan akhir pasca observasi yang akan didampingi oleh pengajar praktek Bu. Baiklah Bu Ulin, saya rasa cukup sekian ya Bu untuk percakapan pra-observasi kali ini. Terima kasih atas waktunya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses ya Bu untuk kita semua ya. Amin. Sukses juga.